Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Manda Karisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik, Angkatan 2017. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang em, politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa itu politik hukum dulu. Nah, politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk mengatur arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Lalu, kendati demikian, upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan dan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu, politik hukum yang berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki. Lalu, peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian berdasarkan periode sistem politiknya, antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jadi politik yang melahirkannya berubah. Lalu pada masa reformasi 1998, misalnya terjadi perubahan pada berbagai undang-undang serta undang-undang tentang partai politik. Lalu ada perubahan undang-undang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan lain-lain. Selain itu, perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, TAP MPR, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Indonesia nampaknya berada pada posisi negara yang menyusun politik hukumnya secara sistematis dan program, baik karena alasan dari negara jajahan menjadi negara merdeka maupun alasan ideologis amanat Rechts Idea, yaitu cita hukum yang termasuk dalam konstitusi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada kehendak bahkan kebutuhan untuk
terus memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan hukum-hukum peninggalan kolonial dengan bentuk yang baru. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku saat ini, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Lalu, suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut, sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya, dan kemana arah yang hendak dituju. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dan pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum karena kekuatan hukumnya yang meningkat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk-produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap perancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk dapat persetujuan bersama. Begitu pula Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pengesahan suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden, Eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Legislatif. Inilah produk hukum yang berjalan sebagaimana amanat konstitusi. Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, di mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Setiap negara tentu memiliki tujuannya masing-masing. Berbagai kendala tentu akan timbul dalam pencapaian tujuan suatu negara tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal.
Masalah sosiologis dan yuridis suatu negara pun sangat mempengaruhi dalam perwujudan tujuan negara tersebut. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan undang-undang dasarnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik, sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Undang-Undang 1945 mengakui hak-hak termasuk hak milik dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan sedang berjalan dan telah berlaku sampai berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea itu mempunyai makna mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan yang tadi dijelaskan, politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di Indonesia pasca reformasi, maka kesimpulannya itu, yang pertama, politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Lalu ada upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan peraturan-peraturan warisan kolonial dengan peraturan-peraturan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia. Lalu proses pembangunan hukum nasional pada masa reformasi terjadi perubahan pada berbagai undang-undang serta seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu, dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan lain-lainnya. Selain itu, perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan perubahan Perundang-undangan Dasar 1945. Lalu ada pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu. Lalu, sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap perancangan undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitu pula Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sehingga pengesahan atau suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.